wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum dan selamat siang ya. Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap terjaga kesehatannya ya. Baik, hari ini kita ketemu lagi dengan bincang literasi. Hari ini khusus kita bahas tentang apa? Oke. Sebenarnya bincang literasi hari ini kita bicara tentang hal yang menjadi gaya hidup kita tiap hari. Dan di tengah masa pandemi seperti ini, gaya hidup seperti apa sih yang bisa dikategorikan sebagai gaya hidup masyarakat yang kira-kira mampu bertahan melawan corona. Nah, hari ini secara khusus kita bahas gimana sih caranya meningkatkan stamina dan imunitas ya di tengah masa pandemi. Mungkin kalau masyarakat banyak yang punya keinginan, punya cita-cita rajin olahraga, tapi benar-benar olahraga enggak. Nah, itu yang kadang-kadang banyak kendala ya. Hari ini saya kedatangan teman-teman penggiat olahraga di UNAS ya. Di antaranya juga bervariasi ya. Hari ini ada teman-teman dari Civitas Akademika, dari tim dosen dan juga mahasiswa berprestasi, utamanya dalam salah satu cabang ilmu olahraga. Nah, jangan lagi olahraga hanya jadi niat. Kalau belum mendengar apa paparan dari tiga narasumber kita hari ini, pasti keinginan untuk olahraganya juga belum terpanggil. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bincang Literasi Perpus UNAS Official. Nah, baik, saya sapa satu persatu dulu ya. Baik, dari yang paling sebelah kanan, Pak Yusuf. Selamat siang, Pak Yusuf. Selamat siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, berikutnya yang tengah. Sepertinya udah banyak yang kenal ya. Pasti. Mungkin dari postur tubuh udah kelihatan juga nih, pasti selalu terjaga stamina dan kebugarannya ya. Baik, saya sapa selamat siang Pak Afif. Selamat siang, salam olahraga. Salam olahraga. Luar biasa. Luar biasa ya. Kemudian yang imut-imut duduk di sebelah saya. Ini adalah salah satu mahasiswa di Fakultas Pertanian ya, Mbak Alifa. Selamat siang. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Harus jauh lebih sehat dari saya ya. Baik. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa subtopik ya yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Gimana sih caranya untuk tetap bisa bertahan menjaga stamina tubuh di tengah masa pandemi seperti ini. Baik, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Pak Yusuf, Pak. Baik, kesempatan pertama saya berikan pada Pak Yusuf yang akan membahas rahasia menurunkan berat badan. Rahasia menurunkan berat badan. Sepertinya yang banyak akan lebih tertarik itu kaum hawa ini, Pak. Siap. Ya, termasuk saya ya. Saya excited sekali, wah, temanya ini tema yang kontekstual dan sangat amat dibutuhkan biasanya oleh kaum hawa. Saya persilakan Pak Yus. Terima kasih Bu Tutus. Sebelumnya saya mau cerita dulu Bu. Iya. Jadi kira-kira 4 tahun yang lalu ya, berat saya itu obesitas. Obesitas. Masa, Jadi Pak? berat badan saya itu melebihi 100 kilo. Wow. Jadi di atas 1 kintal. Tepatnya kurang lebih 105 lah pada waktu itu. 105. Ya. Kemudian akhirnya saya melakukan olahraga tertentu ya, olahraga lari. Lalu dengan lari ternyata berat badan saya menjadi normal kembali. Artinya normal kembali maksudnya sudah berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan gitu ya. Iya, kalau boleh tahu sekarang berat badannya berapa Pak Yus? Sekarang kisaran antara di 74, 76 gitu, terus ada di sana aja. Dengan tinggi badan 182. Oke. Untuk menentukan bahwa berat badan kita sudah mencapai di angka ideal, itu seperti apa Pak? Wah, itu teknis sekali tuh ya. Teknis sekali. Saya kira itu teoritis ya. Kalau misalnya teorinya kan tinggi badan dikurangi 110, biasanya kan sedikit tinggi badan. Tapi itu teori yang klasik, yang lama, yang sekarang kemungkinan sudah ditinggalkan ya. Tapi saya balik lagi ke tema saya, rahasia menurunkan berat badan ya. Jadi sebenarnya kata rahasia yang ada pada tema itu hanya kata pasar saja gitu. Artinya ya tidak ada rahasia untuk menurunkan berat badan. Yang perlu kita ketahui, ini balik lagi ke sains ya. Jadi kita bukan hanya sekedar olahraga saja tapi tidak tahu apa manfaatnya ya. Tapi balik lagi kita juga harus memahami
sainsnya, teorinya. Ternyata teori itu juga membantu. Jadi yang paling utama itu kita harus memahami apa yang disebut sebagai TDEA, Total Daily Energy Expenditure. Nah, dalam bahasa Indonesia itu adalah total pengeluaran energi harian. Jadi total energi pengeluaran harian ini itu kebutuhan energi kita dalam satu hari. Dan tiap-tiap manusia nggak sama. Penentuan TDEA-nya itu ditentukan oleh biasanya berat badan. Berat badan ya. Kalau misalnya penentunya ada 3, apakah kita itu yang pertama tidak aktif, apakah kita aktif, ataukah kita sangat super aktif. Jadi ada berbagai macam cara menghitungnya. Tapi kalau saya menggunakan hitungan yang sederhana, walaupun tidak akurat ya, tapi minimal sudah kita ketahui ya. Kalau kita tidak aktif, jadi hanya pergi ke kantor, di kantor banyak hanya duduk, biasanya duduk, aktivitasnya ya. hanya sekedar duduk, Ya benar gitu ya. jalan-jalan sedikit, naik turun tangga tidak terlalu sering Ya, ya, Pak? itu masuk kategori tidak aktif ya. Ya. Maka penghitungnya itu 29 kali berat badan. 29 kali berat badan. Keluarlah jumlah kalori yang kita butuhkan selama satu hari itu. Kalau misalnya kita aktif 32 gitu ya, kali berat badan. Kalau misalnya kita sangat super aktif sekali, yaitu 35 kali berat badan. Antara laki-laki dan perempuan nggak sama. Itu untuk menghitung yang laki-laki. Ya. Oh, ini yang standar untuk laki-laki. Iya benar. Karena saya kan laki-laki, jadi mempelajari apa yang ada pada yang dibutuhkan pada laki-laki. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita diet itu kan, kalau pengen gemuk ya namanya diet. Kalau pengen kurus namanya juga diet gitu. Jadi diet itu kan bukan ingin kurus terus diet, bukan ya. Tapi diet itu kan artinya mengatur. Jadi ingin kurus dan tidak itu sebenarnya bukan karena olahraga. Tidak. Tapi lebih tepatnya pada pengatur jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, namanya tadi TDEA tadi itu Total Daily Energy Expenditure ya. Nah, itu harus kita harus paham itu, kita harus tahu kira-kira berapa jumlah energi yang kita butuhkan ya. Jadi hitungan satuan energi namanya kalori. Jadi katakan saya butuh 2.500 kalori untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dalam satu hari. Maka kalau saya ingin kurus, saya harus mengurangi defisit kalori. Saya harus mengurangi kebutuhan kalori saya minimal, atau katakanlah 500 kalori per hari. Jadi kalau misalnya saya 2.500, maka saya kurangi dengan 500 kalori. Seandainya saya 2.500 itu banyak, maka saya pergunakan dengan olahraga, yaitu lari. Jadi minimal kalori saya defisit. Contohnya gini Butus. Ini lebih, kita ngomong lebih ke sains ya, di bidang olahraga. Nanti saya akan ceritakan olahraganya gitu. Jadi yang ingin kita hilangkan kan lemak di tubuh ini. Kita kan ingin menghilangkan lemak ya. Kalau misalnya turun berat badan kan bukan berat badannya yang berkurang, tapi yang kita harapkan itu yang baik itu adalah lemaknya yang berkurang gitu ya. Lemaknya yang hilang ya. Jadi 0,4 kilo lemak itu kurang lebih 3.500 kalori. 0,4 kilo. 0,4 kilo. Anggaplah setengah kilo katakan ya, biar hitungannya gampang, setengah kilo. Maka kalau bisa kita defisit kalori 500 per hari, tadi saya 2.500, ya, saya kalori yang masuk 2.000, walaupun saya tanpa olahraga, maka dalam satu minggu saya akan mengalami penurunan setengah kilo. Dalam satu bulan saya akan mengalami penurunan 2 kilo. Jadi mungkin ada pertanyaan, gimana kalau misalnya saya makan malam, apakah saya akan gemuk? Enggak, itu mitos. Masa, Pak? Itu mitos beneran. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune loh ya. Jadi makan malam itu tidak menggemukkan? Enggak menggemukkan. Jadi semua itu sebenarnya tergantung pada kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kadang yang tidak kita sadari ya, kita kan nyemil makanan. Nah, nyemil makanan ini sebenarnya kadang-kadang kita bisa hidup hanya karena nyemil, karena kebutuhan kalorinya sudah terpenuhi dengan nyemil makanan gitu ya. Itu yang nggak kita sadari gitu. Jadi sebenarnya bukan pada makan malam buat gemuk dan sebagainya, tidak, tapi berapa banyak kalori yang masuk ke dalam tubuh saya. Nah, itu tips ya. Untuk menurunkan berat badan. Yang harus kita ketahui adalah kita harus tahu itu dulu ya, Pak. Ya, benar. Sebelum kita terapkan pada tubuh kita sendiri. Betul, ya. Baru setelah itu, gimana cara yang paling efektif, yang benar-benar bisa ya.
karena saya langsung praktek ya, saya dengan berolahraga lari waktunya ya. Selain mengetahui teori tadi, saya hajar lagi dengan lari. Jadi kan cara pembakaran kalori yang paling baik ya, yang paling baik itu kan aerobik ya. Aerobik itu kan banyak cara membakar kalori. Ada anaerobik, ini balik lagi ke teori ya, anaerobik, lalu kemudian Kalau aerobik. masuknya kemana? Jadi aerobik itu sebenarnya melatih jantung. Ya, jadi aerobik itu membutuhkan olahraga yang membutuhkan pernafasan. Sedangkan anaerobik olahraga yang tidak membutuhkan pernafasan normal seperti ini. Jadi dia meledak-ledak tapi singkat. Meledak-ledak. Yang dibutuhkan itu power. Itu anaerobik ya, betul ya. Nanti akan dibahas Pak Afif ya. Pak Afif nanti. Nah, sedangkan aerobik itu dia tidak meledak-ledak karena dia yang paling utama itu stamina, endurance. Itu yang paling penting dalam aerobik. Nah, dalam aerobik. Aerobik itu sebenarnya melatih detak jantung. Kan organ kita dalam tubuh manusia ini ya, yang tidak pernah istirahat, mulai dari kita kecil ya sampai kita meninggal ya, itu kan jantung. Hanya ada satu organ yang tidak istirahat ya, dia bergerak itu jantung gitu. Nah, kita tidak pernah melatih jantung kita selama ini. Karena kan nggak kelihatan ya, nggak sadar kita sebenarnya. Nah, jantung ternyata itu adalah otot. Dan dia juga butuh dilatih. Karena itu kenapa kalau misalnya jantung tidak dilatih, kita naik tangga saja sudah nyampe di sana ngos-ngosan. Karena pengaruh kepada nafas gitu. Iya. Nah, akhirnya olahraga yang saya pilih adalah lari. Olahraga yang saya pilih adalah lari. Jadi ya awalnya ya lari hore-hore gitu awalnya. Lari hore-hore saja ala kadarnya karena nggak tahu kan ya. Lalu kemudian lambat laun saya merasa loh ini kok turun sukses gitu ya, berat badan saya turun sukses ya, walaupun mungkin karena larinya ekstrim akhirnya turunnya drastis sehingga awal-awal orang menyangka saya dikira sakit gitu ya. Bapak sakit gitu ya. Enggak sehat kok gitu. Awal-awal gitu. Kemudian akhirnya mulai mempelajari serius dengan berlari, walaupun juga pelari rekreasional ya, pelari hore-hore, artinya bukan mencari podium, tidak mencari podium. Jadi mulai serius akhirnya saya mulai mendalami olahraga lari. Ternyata lari itu banyak latihannya, metode-metode latihannya. Nah, ini juga membantu untuk menurunkan berat badan. Contohnya begini, Bu. Kalau kita lari kenceng banget ya, itu yang dibakar ternyata adalah glikogen. Glikogen itu karbohidrat, glukosa nanti akan menjadi glikogen kita gitu ya. Jadi makanan-makanan kita yang kita makan itu yang dibakar. Nah, kemudian capek sudah. Iya, energi terasa habis lebih sudah, cepat iya, habis. Capek. Nah, itu biasanya lari dengan metode HIIT. Ya, interval. Jadi kencang terus, maunya kencang terus gitu ya. Nggak mau pelan. Nah, olahraga lari yang saya rekomendasikan karena saya melakukannya adalah olahraga lari dengan zona 2, istilahnya ya, zona 2 atau zona aerobik, ada di zona 3. Nah, zona 2 dan zona aerobik ini zona di mana bensinnya, tadi kan kalau misalnya HIIT interval itu bensinnya kan glikogen itu ya. Nah, di zona 2 dan zona 3, zona aerobik ini bensinnya itu lemak yang kita miliki. Nah, lemak yang kita miliki dalam tubuh kita ini kan banyak, jadi nggak mudah capek. Karena itu olahraga lari itu ada orang yang mungkin bisa berlari berjam-jam gitu dan sebagainya karena dia ada pada zona 2 atau zona 3 tersebut. Lalu kemudian saya mulai aktif mengikuti lomba-lomba ya. Dan kemudian yang saya kejar itu mungkin berbeda dengan teman-teman lainnya. Karena larinya itu lari ultra. Jadi lari itu ada berbagai macam, Bu. Ada 5 kilo. Event race ya, ada 5 kilo. Kemudian 10 kilo, lalu half marathon 21 kilo, lalu maraton 42 kilo, kemudian di atas 50 kilo namanya ultra running. Jadi sudah di atas 50 kilo. Nah, tujuan saya lari memang kalau sekarang selain menjaga kesehatan ya, itu salah satu pengen mengikuti event-event ultra tersebut. Seperti itu. Terakhir yang saya ikutin Ijen Trail Running ya, 70 kilo.
70 kilo. Itu ditempuh dalam durasi berapa, Pak? 14 jam. 14. Iya, jadi tapi cut off kan setiap race itu ada cut off time. Istilahnya ada waktu kalau misalnya sudah melewati cut off time-nya, maka pelarinya bisa dijemput paksa. Dia sudah di loading, diangkat ya gitu. Di loading diangkat sudah karena waktu sudah habis gitu. Jadi seperti itu. Dengan speed juga tidak diatur ya. Pokoknya selama 14 jam. Iya, pokoknya 14 jam sampai gitu. Tips menurunkan berat badan dengan olahraga rutin, dan kita juga kalau saya kutip dari penjelasannya Pak Yus tadi, berarti kita sebenarnya harus mengenali tubuh kita sendiri gitu. Seperti apa sih mau kita perlakukan tubuh kita. Kalau jumlah kalori yang ada di dalam tubuh kita tidak kita manfaatkan betul-betul, berarti nutrisinya juga jangan terlalu banyak. Itu mungkin ya Pak ya, sederhananya. Beda lagi kalau misalnya kita ngomong nutrisi Bu ya. Iya, artinya konsumsi kita gitu. Iya. Masalahnya kan repotnya kalau budaya masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau nggak makan nasi itu nggak makan. Jadi ngemil itu belum makan gitu. Ngemil ya ngemil aja gitu. Dianggapnya itu tidak akan menjadi energi di dalam tubuh, padahal jadi. Nah mungkin itu yang biasanya ini kaum hawa Pak. Ini saya membawa pesan dari kaum hawa, jadi jangan ngemil deh guys, berhenti dulu ya gitu. Kalau kita nggak terlalu banyak aktivitas, tidak terlalu banyak kegiatan yang membakar energi tubuh, ngemilnya dikurangi atau nasinya yang di-delete dulu gitu ya Pak Yus ya. Selain mengikuti event-event itu, mungkin ada lagi Pak manfaat selama ini Pak Yus melakukan rutinitas olahraga. Yang pasti stamina ya. Stamina itu energi seperti selalu berenergi gitu ya. Jadi bahkan mungkin boleh dibilang nggak capek-capek gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan berlari itu ada istilahnya namanya running hike. Running hike itu hormon yang dikeluarkan oleh tubuh namanya endorfin ya. Endorfin. Kemudian perasaan tubuh itu perasaan kita itu menyenangkan. Jadi begini, manusia itu kan mampu mengeluarkan hormon-hormon di dalamnya Bu ya. Bisa dirangsang dari luar. Biasanya perangsangan dari luar yang negatif ya, itu biasanya seperti ganja, narkoba ya. Itu kan merangsang perasaan manusia sehingga membuat bahagia dan lain sebagainya secara semu ya. Itu kan negatif ya. Nah ternyata dengan berolahraga, salah satu yang saya geluti lari itu mengeluarkan namanya hormon endorfin. Nah dengan hormon endorfin setelah berlari, perasaan kita itu akan merasa bahagia, senang, rasanya seperti orang jatuh cinta gitu. Jadi ya dengan berlari itu perasaan itu setelah selesai itu rasanya itu seperti senang gitu. Dan karena menginginkan untuk mendapatkan rasa itu, akhirnya olahraga lari itu terus terang saja bisa membuat kecanduan. Tapi minimal kecanduannya positif. Iya, candu yang positif. Candu yang positif. Untuk mendapatkan perasaan bahagia tadi. Selain perasaan bahagia kan bonusnya langsing tadi ya. Siap, iya. Lalu kemudian saya bisa merasakan setiap selesai lari selalu jatuh cinta. Perasaan ini ya. Jadi merasakan seperti sensasi yang menyenangkan. Jadi bisa memperbaiki mood ya. Benar sekali. Oke, tips ya. Mungkin habis ini bakal banyak yang ngobrolin lari nih ya. Pokoknya lari beneran nih ya, jangan lari dari kenyataan nih. Baik. Oke, terima kasih mungkin untuk ulasan awal dari Pak Yusuf cukup dulu ya. Kita lanjutkan ke narasumber kita yang kedua, Pak Afif ya. Kalau Pak Afif di sini topik yang akan dibahas adalah khusus gym nih. Jadi siasat bugar dan atletis. Nah kalau tadi mungkin Pak Yus bonusnya langsing, kalau ini beda lagi. Bonusnya selain bugar juga atletis. Udah kelihatan nih dari bentuknya ya. Baik, saya persilahkan Pak Afif. Baik, mungkin langsung tips aja sesuai dengan tema bahwasanya gym itu tidak mudah seperti dikatakan orang dalam membentuk otot. Maka harus ada yang namanya program latihan. Terprogram ya. Terprogram. Ada 3 indikator. Ada 3 teknik dasar yang harus kita lakukan. Adalah yang pertama adalah pola latihan, yang kedua pola makan, yang nantinya akan masuk juga yang sudah Bapak Yus tadi sudah katakan, yang kita sebut sebagai kalori. Nanti saya secara umum aja jelaskan. Yang terakhir yang ketiga adalah pola istirahat.
istirahat. Ya, itu yang harus dilakukan kalau kita masuk dalam dunia fitness. Gitu. Nah, saya jelaskan yang pertama adalah pola latihan. Yang pola latihan itu sebelum masuk ke pola latihan kita harus tahu tujuan apa ya kita untuk fitness. Biasanya ada dua, bulking dan cutting. Apa bulking? Bulking itu khusus untuk membesarkan otot, membesarkan, menaikkan berat badan misalnya. Kalau cutting kebalikannya, malah dia mempressing atau mengeringkan badan. Jadi lekukan otot itu nampak. Gitu. Jadi tujuannya itu. Sekarang orang kalau mau fitness, jadi lihat tujuannya mau kemana dulu. Sudah diketemukan, baru kita membuat program latihan selama seminggu. Jadi setelah seminggu dibuat, saya biasanya untuk para member seperti saya sendiri, untuk membentuk otot itu saya di 8 minggu pertama atau sekitar 2 bulan pertama, saya itu melakukan 4 hari di dalam seminggu. Oh, jadi 4 hari latihan. Nggak boleh tiap hari. Nggak boleh tiap hari, nggak bisa. Nanti ini ada penjelasan sendiri. Mengapa kok tidak boleh tiap hari? Karena otot akan semakin membesar, ini membentuk ini pada waktu istirahat. Nanti kan pola yang kedua, pola yang ketiga ya, pola istirahat. Ingat bahwasanya otot akan membentuk membesar bila mana kita istirahat. Kalau tiap hari nggak bisa, nggak bisa. Kapan mau membentuk? Padahal otot kuncinya tadi dia akan membentuk, membentuk pada saat kita istirahat. Itu. Setelah dibuat program per minggu, maka muncul yang namanya set. Satu item biasanya dilakukan oleh 3 set sampai 4 set. Adapun lebih setelah itu ada set lagi. Itu mungkin bisa dikatakan porsi ya Pak? Porsi berapa kali angkatan gitu. Terus banyaknya angkatan itu kita sebut sebagai repetisi. Biasanya normalnya 10 repetisi. Jadi 4 kali 10 repetisi. Di dalam diulang 10 kali. Okay. Nah, otot mana saja? Gym banyak sekali ya. Bentuk jenis otot yang kita lakukan. Di sini ada chest, dada. Bagian dada ini chest, kita sebut sebagai chest, dada. Terus lengan, ya, arm, bahu, shoulder, punggung, back, terakhir perut, ya, abdominal, ya, ABS biasanya orang katakan ABS gitu, terus kaki, leg, gitu aja. Biasanya di 2 bulan pertama, kalau saya sendiri dalam membentuk otot saya lakukan 3 set untuk bagi pemula. Bagi pemula. Kenapa? Karena orang yang jarang fitness itu awalnya pasti sakit-sakitan, dalam arti jarem. Karena apa? Ototnya jarang dilatih, langsung ketemu beban sakitan. Ini bukan sakit loh ya. Yang jelas di jarem itu otot yang kita latih yang awal itu merusak jaringan otot yang dalam untuk membentuk jaringan otot yang baru, sehingga otot itu akan semakin lama semakin membesar. Itu dirusak ototnya. Nah, dulu kembali lagi ke Bapak Ius, bahwasanya 6 bulan kemarin Bapak Ius ya, mungkin beliau tahu kondisi saya, berat saya 130,5, 120,5. Sampai saat ini, di hari ini, di tanggal 16, tanggal 12 berat saya fitness selama 6 bulan itu berat saya menjadi 90,5 lewat aktivitas gym. Beda dengan Pak Yud ya. Sampai 30 kilo. 30 Iya. sekitar itu. Selama 6 bulan. Jadi kalau saya kan sekitar 2 tahun. 2 tahun itu turun 31 kilo. Lama sekali. Mungkin kalau Pak Afif. Nah, kuncinya apa? Sama seperti Pak Yus, bahwasanya pola latihan itu tidak langsung menemukan formula baru terus hasilnya nampak. Tidak. Kita harus banyak baca referensi. Kita sebut tadi kalori. Umumnya kalori di dalam tubuh seseorang untuk laki-laki ini normalnya 1.800 sampai 2.600 kalori yang dibutuhkan dalam sehari.
Itu dengan indikator yang mana tadi Pak? Kan Indikator banyaknya macam makanan yang masuk kita dalam tubuh kita. Ya. Terus untuk wanita itu kisaran antara 1.600 kalori sampai 2.200 kalori umumnya. dengan pola aktivitas yang seperti apa? Kenapa itu? Maksudnya kebutuhan kalori itu dengan pola aktivitas mungkin seperti saya yang tidak terlalu banyak bergerak. Simpel, mudahnya begini. Kita asup jumlah kalori dari jumlah makanan yang kita buat yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya yang kita masukkan. Normalnya maksimal tadi laki-laki saya sebutkan 2.600, kalau pria. Perempuan 2.200. Melebihi itu maka yang dikatakan Pak tadi obesitas. Akan terjadi penimbunan lemak di dalam tubuh. Di beberapa titik tertentu. Iya. Terutama yang paling nampak pasti bagian perut. Paling utama. Setelah ketemu pola latihan, program latihan dan sebagainya, kita sekarang lari ke pola makan yang kedua. Indikator yang kedua. Pola makan untuk dunia fitness yang paling utama adalah protein. Kalau kita sebut sebagai bagaimana menentukan protein di dalam tubuh sehingga badan kita membentuk, maka saya asumsikan 1,5 gram sampai 2 gram protein dikali berat badan kita. Berat badan sekarang? Iya, berat badan kita. Semakin banyak protein kita konsumsi, semakin cepat tubuh kita untuk membentuk. Dalam artian juga diimbangi dengan minum air. Air putih. Untuk pola makan fitness, biasanya kita makan yang rendah lemak. Ini masuk ke yang kedua ya, pola makan? Iya, pola makan. Kita masuk ke pola makan. Ya. Kuncinya adalah pemirsa harus menjauhi kuncinya aja mudahnya gula dan gorengan. Wow, itu dua hal yang agak sulit untuk dijauhi ya. Itu kuncinya. Iya. Nah, terus nasi kalau bisa sedikit aja. Ambil karbohidrat yang non kompleks seperti gandum ya, oat sereal, nah beras merah itu lebih bagus. Itu kenapa? Karena kandungan gulanya sedikit. Kalau misalkan karbonya tidak ke nasi, seperti kentang, singkong gitu. Ya itu namanya karbohidrat yang kompleks itu namanya. Gitu. Kita ganti dengan itu. Tapi kita tidak diet karbo ya? No, kita butuh kalori. Karbo tetap. Karbo tetap ya. Karena itu energi, nggak mungkin. Terkecuali kalau kita nanti melangkah, ini kan sesuai dengan tema pembina raga. Kita sama sekali tidak makan. Namanya karbo nggak ada, air pun nggak ada. Beda lagi, karena itu beda konteks lagi, beda tema lagi. Itu nanti bisa datangkan mungkin bintang tamu mungkin. Khusus ya Pak? Khusus. Iya. Terus yang terakhir adalah pola istirahat. Ini biasanya di antara 7 sampai 8 minggu. 8 minggu, 8 jam. 7 sampai 8 jam. 8 jam. Begitu. Untuk masalah istirahat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan ya. Yaitu pola latihan, kemudian pola makan dan pola istirahat. Baik. Fitness pun juga nggak boleh tiap hari ya Pak? Tidak boleh. Dalam 1 minggu kita juga harus punya jeda gitu. Punya jeda untuk membentuk otot. Fokusnya sekarang di otot. Ya. Kalau yang tadi yang Pak Yus sebenarnya agak bertentangan. Ya mungkin bagian dari ini ya, perbedaan cabang olahraga. Sehingga ininya beda-beda ya. Kalau di saya lari kan karbo gitu. Jadi yang diutamakan itu karbo. Justru makanlah nasi sebanyak-banyaknya. Bahkan ada istilah carbo loading. Jadi 1 minggu sebelum event itu mau makan nasi banyak sekali gitu ya. Jadi karena memang bensinnya itu berbeda dengan tadi Pak Afif lebih protein, kalau saya lebih pada karbo. Justru tadi yang Pak Afif harus diet. Kalau saya nggak boleh diet. Kalau diet malah nanti kan bensinnya nggak ada. Jadi makan sembarang.
gorengan apa dan semuanya bisa saya makan, tapi nanti kan akhirnya akan dibakar di olahraga lari terus. Jadi tujuan awal itu betul-betul harus dirumuskan dulu. Ya. Tujuannya mau untuk kemana. apa? Kemudian juga kita identifikasi sendiri Benar. kebutuhan tubuh kita arahnya mau kemana gitu ya. Sesuaikan Baik. dengan keinginannya. Oke. Nah, yang terakhir yang paling imut-imut di sini ya. Nah, ini beda lagi nih kalau yang ini. Nah, sebenarnya kalau mungkin kisahnya Mbak Alifa ya itu berbeda lagi. Berawal sebenarnya dari keinginan gitu ya. Iya. Tadi saya sempat sharing sedikit nih sebelum kita mulai. Jadi berawal dari keinginan, terus menjadi hobi, terus karena terus-terusan dengan latihan yang kontinu, serius dengan keseriusan juga akhirnya menjadi prestasi. Nah, perlu diketahui Mbak Alifa ini adalah salah satu bukan anggota, malah ketua UKM Karate ya, ketua unit kegiatan mahasiswa karate yang ada di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Bahkan kemarin prestasi terakhirnya di tahun 2019 mengikuti kejurnas karate ya, Iya. yang memang diikuti oleh tingkat mahasiswa ya, jadi perguruan tinggi se-Indonesia yang tingkat nasional, dan mengukir nama baik kampus kita ya, mengukir nama prestasi untuk kampus kita menduduki juara 3 di kejurnas karate. Oke, kita kenalan dulu ya. Ini masih semester 6 loh. Jadi baru saja bergabung dengan UKM Karate mulai dari semester 1 sampai semester 6 sudah 5 kali mengikuti event kejuaraan karate. Oke, silakan Mbak Alifa. Boleh cerita sedikit Bu? Iya, boleh banget. Yuk. Sebenarnya keinginan untuk ilmu bela diri ini dari kecil. Sejak Sebenarnya dari TK pertama kali pengen tahu itu lihat seragam ibu. Ini seragam apa Bu? Oh ini seragam tapak suci, ibu dulu ikut bela diri tapak suci. Oh, yang ini bukan terinspirasi karena nonton film hero gitu, bukan ya? Bukan, dari orang Hero-nya tua sendiri. adalah orang tua sendiri. Oke, terus. Saya pengen kayak gini Bu, pengen jadi kayak gini. Sekolah dulu yang benar katanya ibu kayak gitu. Terus sudah itu lulus SD aja kalau mau ikut kayak gini. Sudah siap mentalnya kalau lulus SD. Oh iya, ternyata lulus SD saya dimondokkan. Oh, sempat mondok. Iya, sempat mondok. Jadi 6 tahun itu sudah terbuang, rasanya itu tuh terbuang. Ternyata lihat pendaftaran di UNAS, lihat waktu itu lihat kalender. Lihat kalender itu ada bela diri itu karate. Iya, salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Iya. Universitas Abdurrahman Saleh. Jadi Terus? itu saya mau masuk UNAS Bu. Nah dari situ saya pengen masuk UNAS sebenarnya. Wow. Luar Jadi biasa. motivasi mau kuliah di UNAS adalah karena di UNAS ada unit kegiatan mahasiswa karate. Wah, luar biasa. Terus? Jadi awal itu masuk Heeh. kapan demo UKM. Nah pas demo UKM itu pertama waktu itu senior yang main itu di depan Mbak Umi, Oke. ketua UKM tahun sebelum saya. Berarti 2017 ya? Iya, dari 2017 2017. ketua UKM-nya Mbak Umi. Nah, kebetulan Mbak Umi juga alumni Sukorejo. Oh, satu pondok pesantren. Nah, jadi Oke. jadi itu saya daftar. Ya udah deh, hari Kamis kamu datang aja ke UNAS di aula. Nah, dari situ saya tekuni sampai pertama kali saya mengikuti kejuaraan itu di UNED. Nah, tapi Mewakili UNAS. Iya, mewakili UNAS. Tapi ada ujian lagi, tidak mulus. Ternyata saya didis. Oh, Nah, kenapa? didis karena miskomunikasi dengan panitianya. Mungkin aturan lomba ya? Iya. Aturan lombanya yang mungkin dilanggar. Tidak sengaja dilanggar karena tidak tahu Telat, ya? telat waktu. Oh, telat waktu. Tapi waktu di jadwalnya itu segitu, tapi datang jam segitu karena sudah mulai. Nah, dari situ frustasi. Kan baru ikut Oh, karate, iya. terus Di situ. kan dari kecil emang pengen ikut itu, terus ternyata didis sampai sana itu sudah malas, sudah gak mau latihan lagi, sampai dirayu sama ibu katanya pingin ikut. Nah sudah itu ikut latihan lagi di UNAS sampai sekarang menjabat sebagai ketua UKM karate. Iya, kecil-kecil cabai rawit, dia ketua UKM karate loh. Iya, waktu pelantikan terkecil. Paling kecil. Saya kira saya paling kecil, oh bukan ya. Ada lagi. Oke, berawal dari cita-cita dari kecil ya, berarti keinginan, terus jadi hobi, jadi prestasi gitu. Kayaknya Heeh. seru gitu. Seru ya. Ternyata seru beneran. Pengalaman selama rutin latihan nih. Jadi yang kita
ingin tularkan nanti mungkin ikut karate itu untungnya apa sih gitu, kenapa karate gitu, anak cewek ikut karate mau apa gitu dengan karate? Kalau bicara untungnya banyak. Ya salah satunya melindungi diri sendiri. Wow, ya, tuh. Kan sekarang banyak cowok-cowok nakal lah. Aduh, tidak termasuk yang dua di sini ya. Banyak cowok-cowok. Soalnya kami cowok. Nah, kalau kita sudah memfokusi diri kita dengan bela diri, susah mau dicolek aja susah kayak gitu. Jadi untungnya di situ. Terus yang kedua itu yang diomongin bapak-bapak tadi itu benar, stamina tetap terjaga, apalagi masa pandemi seperti ini ya Bu. Stamina itu perlu. Terus yang ketiga ini ya berprestasi. Bonusnya. Bonus langsing, bonus badan bagus ya, atletis. Yang ini bonusnya prestasi. Wah, luar biasa. Itu positifnya ya. Iya. Oke, prestasi kebetulan juga ya Mbak Alifa ini selain berprestasi dalam kejuaraan karate, ternyata juga adalah salah satu mahasiswa berprestasi UNAS yang mendapatkan beasiswa PPA ya. Nah, mungkin sambil lalu bisa cerita itu juga ya. Ya awalnya dulu pas masuk karate itu Mbak itu cerita, semua yang ada di UKM karate itu adalah penerima beasiswa PPA. Saya untung dong masuk UKM ini, ya, seperti itu. Untung masuk di UNAS, untung masuk UKM ini. Terus setelah itu sama Mbak itu dibina Bu, dibina untuk kamu ikuti kejuaraan yang ada. Nanti sertifikat itu bisa kamu ajukan sebagai persyaratan untuk pengajuan PPA. Nah, di situ ada 3 teman saya yang kemarin menerima dari UKM karate, terima beasiswa PPA. Itu dari karate 3 orang. Wah, luar biasa. Bonusnya itu yang menggiurkan, selain berprestasi jelas punya pengalaman banyak, nambah teman pasti, plus beasiswa. Itu yang rata-rata semua mahasiswa menginginkan ya. Oke, selama mengikuti UKM karate ini hanya sekedar latihan ketika jadwal rutin latihan karate di kampus kah, atau di luar itu Alif juga aktif gitu? Kalau di rumah aktif, karena kan digojlokin sama bapak sama ibu. Keduanya kan sama-sama bela diri. Oh, jadi pelatihnya selain yang ada di kampus ya, ternyata yang di rumah juga? Iya. Keluarga pendekar nih. Iya, gimana? Latihan rutinnya kalau di rumah seperti apa? Kalau latihan rutin sih biasa lari-lari kecil, terus push up, terus setelah itu sit up, terus latihan seni dari karate. Kan itu harus dilatih. Apa? Teknik? Jurus? Teknik? Saya agak buta tentang bela diri soalnya. Tepatnya kalau di silat itu kan jurus, tapi kalau di karate itu kata. Oh gitu. Itu yang teknik itu yang tetap harus digali ya. Soalnya ujian. Jadi yang diperlombakan kata. Iya. Bukan komite. Bukan, tapi kata. Awal masuk karate. Iya, awal masuk karate itu komite. Tapi tertarik ke kata setelah itu. Lebih ke ini kalau kata istilahnya, lebih kepada dasar kihon. Iya, kihon. Kok tahu Pak Yus? Saya juga karate. Oh, ternyata ini juga Pak. kohai saya. Oh gitu. Wah, secara tidak langsung nih ya, saling berhubungan semua ya. Oke, kalau tadi mungkin kegiatan olahraga yang kebetulan Pak Yus giati itu adalah lari. Itu kan ada tuh aturan tentang menjaga nutrisi dan lain-lain juga, terutama di cabang olahraga yang digeluti Pak Afif juga. Kalau Alif gimana? Latihan karate itu harus jaga apa sih? Jaga makan, jaga pola istirahat, atau harus rutin latihan? Kalau nggak latihan nanti kaku lagi badannya. Ya, kalau itu hampir sama dengan Bapak Yusuf ya. Pola makan dijaga, istirahat juga dijaga. Tapi yang terpenting kalau di karate itu air es, sambal, sama gorengan. Jadi no es, no pedes, no gorengan. No gorengan. Aduh, ini semuanya rata-rata makanan yang memang susah untuk dijauhi ya. Bahkan saya setiap hari dikelilingi makanan itu, Pak. Aduh, kayaknya saya harus mulai jaga jarak juga nih. Jadi itu aja, gitu. Oke. Ulasan dari 3 narasumber sudah ya. Kemudian kita punya pesan khusus nih di sini dari 3 macam, kebetulan 3 macam olahraga yang digeluti ini beda-beda.
dengan tujuan yang berbeda, dengan hasil yang berbeda juga. Nah, sekarang ada nggak perubahannya ketika itu dilaksanakan pada masa pandemi? Apa semakin ditingkatkan atau semakin dikurangi, atau pengaruhnya seperti apa sih pada kebiasaan olahraga dari Pak Yus, Pak Afif, dan Mbak Alif? Siapa dulu? Sampai dulu nih. Dari Pak Yus lagi deh. Biar muter ya. biar teratur Pak alurnya Pak. Kalau intensitas tidak, tetap. Tapi yang berubah itu waktu. Waktu. Saya lebih mencari waktu di mana orang lain tidak beraktivitas, saya yang beraktivitas. Artinya menjaga social distancing mungkin? Ya, jadi maka saya biasanya latihannya itu lebih kepada malam hari atau pagi sekali gitu. Jadi malam, mungkin karena kebetulan juga momen kemarin 1 bulan lalu kan momen Ramadan. Iya. Jadi saya latihannya itu setelah taraweh, kemudian baru latihan gitu. Bahkan kadang-kadang jam 12 malam gitu, 12 malam baru latihan di sana. Jadi benar-benar sepi. Iya. Mengurangi social distancing juga. Iya benar. Hanya intensitas tidak, tapi waktunya saja yang disesuaikan. Oke. Kalau Pak Afif gimana? Ada perubahan nggak? Atau ada pengaruh atau trik khusus berolahraga tetap lanjut pada masa pandemi seperti ini? Ada dua tahap yang saya lakukan di dalam masa pandemi ini. Yang pertama adalah menambah gizi melalui suplemen seperti yang ada di belakang saya. Nah hari ini tadi saya agak kaget juga gitu. Pak Afif datang ke sini dengan banyak barang ya. Saya kira apa gitu. Ternyata ini loh khusus, nutrisi khusus yang memang dibutuhkan untuk membentuk otot ya Pak ya. Pertama ya. Apa saja tuh Pak? Yang pertama ada gainer. Gainer ini kita lihat paling sebelah barat, bentuknya timba warna putih. Di atasnya lagi ada bioamino. Ini ada fermentasi dari susu ini dijadikan sebuah tablet. Ya, bioamino. Terus pre ini whey protein, ya, yang kandungannya ini banyak lebih tinggi protein. Yang disebut whey protein. Apa bedanya dengan gainer? Ini jumlah proteinnya lebih sedikit karena khusus untuk masalah menaikkan berat badan. Menaikkan berat badan. Bedanya. Terus di sampingnya adalah BCAA. BCAA ini fungsinya ini untuk memulihkan massa otot setelah kita latihan. Karena seperti bicara tadi kan dirusak ototnya. Iya. Ini tempat pemulihannya. Setelah latihan. Nah, yang terus lagi adalah the cruise ini adalah pre-workout. Ya, jadi meningkatkan stamina. Sebelum latihan. Di sebelah lagi sama BCA, hanya perbedaannya adalah ini yang bubuk, yang jadi air, sebelum ini adalah sebuah tablet. Iya. Jadi dengan mengkonsumsi ini tubuh saya kembali lagi seperti Pak Yus bilang, kita bugar dan segar dan terjaga. Iya. Stamina kita. Itu yang paling penting. Stabil ya. Untuk masalah latihan tadi, di pihak tempat gym saya, yaitu adalah Plaza Gym, selalu menyediakan hand sanitizer. Biasanya setelah ngangkat saya ke meja kasir, saya selalu bersihkan tangan saya dengan hand sanitizer itu. Setelah itu ngangkat lagi. Pakai masker nggak? Tidak, karena yang pasti setiap orang sudah pasti pintar semua saya rasa di masa kondisi ini. Kita jaga jarak aja gitu. Menurut itu? Perbedaannya hanya itu ya? Itu aja perbedaannya. Jadi justru tetap harus ditingkatkan gitu ya. Apalagi di kondisi pandemi kan imunitas kita dituntut harus selalu stabil ya. Itu sebagai proses pertahanan tubuh juga. Oke, kalau Alif ada perubahan nggak? Latihan rutinnya gimana selama masa pandemi? Perubahan ada. Biasanya kalau latihan kan sering keluar. Sekarang malah sering di rumah. Jadi habis sholat subuh langsung lari-lari kecil di depan rumah, olahraga kecil. Sudah itu minum vitaminnya air lemon sama madu. Kok sama? Itu yang tiap hari saya konsumsi juga ya. Ini jenis vitamin yang arahnya ke tradisional Pak. Oh gitu. Herbal gitu. Mudah, murah, terus sehat. Juga sehat gitu. Alami, yang paling penting itu alami ya. Kalau perempuan sukanya yang alami ya. Iya gitu. Jadi ngeri, saya kelihatan begitu tuh ngeri. Apalagi gambarnya semuanya berotot gitu, ngeri duluan gitu.
Oke, itu. Kemudian ada lagi ya, mungkin pengalaman positif, pengalaman negatif, atau pengalaman unik selama menekuni tiga bidang olahraga ini gitu. Saya putar deh, Pak Alif dulu ya. Alif selama menekuni cabang olahraga karate nih sampai sekarang, punya nggak pengalaman yang berkesan, mau yang unik atau boleh ya, atau pengalaman negatif atau positifnya apa sih untuk diri Alif sendiri? Pengalaman negatif menurut Alif belum ada sampai Nggak saat ada ini. ya? Kalau pengalaman unik yang tadi tuh yang di IDIS sama yang badan kejuaraan di UB itu Di Brawijaya? ya awalnya nggak mengira kalau dapat juara, soalnya teman itu ada yang salah kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya masih dapat, Masih masuk di juara 3. masih masuk nominasi juara. Masih berprestasi. Iya, kan mungkin yang tahu kesalahannya kan yang melakukan, Iya. gitu. Juri mungkin nggak membaca itu, gitu. Ada lagi mungkin pengalaman unik yang lain yang mungkin bisa ditularkan untuk teman-temannya yang mungkin juga nggak ikut di UKM karate gitu. Kita Alif berbagi pengalaman. Ada lagi? Serunya ikut kompetisi apa? Serunya itu banyak teman, terus berprestasi, pastinya berprestasi. Kan sekarang berprestasi tidak cuma hanya di bidang akademik, di non akademik kita juga bisa peroleh. Salah satunya ya olahraga ini. Tempatnya luar biasa ya. Ya, yang lain juga ya. Jadi tidak hanya tentang akademik ya. Tapi kalau badannya nggak sehat, kita belajarnya juga terganggu ya kan ya. Konsentrasinya. Ya, konsentrasi juga terganggu kalau badannya nggak sehat. Pak Afif, Kalau pengalaman saya, unik itu nggak terlupakan dan Yang- akhirnya mungkin malah jadi motivasi ingin jauh lebih meningkatkan. lebih baik yang tidak enak dulu aja. Oh, yang enak dulu, oke. Iya, yang enak dulu deh. Olahraga itu musuhnya cedera. Cedera. Itu yang nggak enak. Baru saya mau tanya itu, Ah. selama melakukan latihan Pasti pernah nggak? ada. Oh, Pasti cedera. ada. Itu yang enak. Saya udah ngeri duluan, Pak. Pasti ada. Heeh. Baik itu karate maupun larisnya, namanya olahraga musuhnya pasti cedera. Itu yang paling nggak enak negatifnya. Kita harus cepat untuk memulihkan kembali. Pak Itu Afif kayak sendiri secara pribadi pernah mengalami Pernah. cedera ketika latihan? Pernah. Cedera otot? Ya. Bagian mana? Bicep, Oh. lengan bagian atas. Jadi saya pulihkan ya sepengetahuan saya. Saya rendam, jadi saya pakai air panas, terus saya pakai kain, Dikompres air hangat ya? dikompres air hangat sambil dikasih ya ramuan-ramuan lah. Pasti para pemirsa juga tahu apa itu ramuannya. Iya. Banyak ya yang untuk sisi uniknya adalah satu, banyak teman, terutama teman saya yang paling lucu ini, Mas Hendro namanya di Plaza Game ini. Hari Mas ini nonton Deki, nggak, Pak? pasti saya sudah kirim link ke grup saya, pasti saya suruh subscribe dan like pasti. Unik Dan sebagainya, termasuk yang punya game. Dan yang paling menarik lagi adalah teman saya adalah Marcel, satu atlet, satu klub pemain basket. Awal bertemu saya seperti yang saya bilang tadi di awal 120,5 sampai dia ketemu dengan saya sekarangnya 90 kg. Dia langsung mendaftarkan diri dan mengikuti program latihan saya sampai saat ini. Alhamdulillah sudah 1 bulan kemudian, di bulan Juni ini dia turun 5 kg dari berat 95 kg. 1 bulan turun 5 kilo. 5 kg. Itu pengalaman unik yang sangat menarik bagi saya. Udah? Itu Udah, Pak? itu aja. Mungkin ini pertanyaan menggelitik saja. Pak Iya. Arif ada keinginan ikut body contest? Endingnya apa sih latihan game terus? Pasti untuk memperkuat lembaga saya, membawa nama lembaga saya ke body contest sampai di Jakarta. Ada Mewakili keinginan. UNAS. Mewakili Wah, UNAS. mantap. Ada keinginan, Pak. Iya. Ada keinginan. Tunggu progresnya ya Pak ya. Siap. Luar biasa. Luar biasa. Terakhir ke Pak Yus, ada Iya. nggak pengalaman positif, negatif atau unik? Kalau negatifnya tadi sudah sama di bawah cedera. Saya pernah mengalami otot hamstring robek,
lalu kemudian iliotibial band syndrome, lutut ya, lalu kemudian shin split, tulang kering, lalu kemudian splantar fasciitis. Apa itu, Pak? Itu tumit. Tumit. Tumit, jadi otot ligamen yang sobek di tumit. Jadi sakit sekali. Jadi biasanya itu bisa terjadi karena overtrain. Overtrain itu terlalu banyak, Iya, kebanyakan latihan ya, terlalu terlalu banyak latihan malah nggak baik. Tapi di satu sisi karena beda lagi, tujuan saya kan ultra running. Ultra running artinya event-event yang saya ikuti itu hampir ini insya Allah tahun depan kalau misalnya dibuka saya akan mengikuti yang 100 kilo. Jadi lari 100 kilo. Otomatis mau tidak mau latihannya itu dalam 1 minggu minimal akumulasi ya harus 100. Nah karena awal-awal itu emosi mungkin Bu ya, bumbu-bumbu akhirnya ya cedera, tubuh nggak siap, tapi kita sudah geber gitu ya, akhirnya cedera gitu. Itu negatifnya sih. Kalau positifnya banyak, positifnya banyak banget Bu. Pasti saya lari ini ternyata bukan cuma lari, olahraga ya. Iya. Olahraga yang saya rasakan itu bukan hanya membangun tubuh, tapi sebenarnya olahraga ini membangun jiwa. Kita nggak sadar itu. Contohnya misalnya waktu saya lari ya, itu saya lebih dekat dan lebih kenal saya, karena yang saya dengerin itu cuma nafas saya. Jadi waktu saya lari, saya sendiri gitu ya, saya hanya mendengar nafas saya. Dan kadang dengan sendirian, dengan bersama diri sendiri gitu ya, merasa kita lebih refleksi lagi, introspeksi lagi, refleksi diri gitu ya. Jadi itu sisi positifnya. Kalau sisi uniknya, saya pernah lari di tengah hutan sendirian gitu ya, di tengah hutan sendirian malam hari, kan event Bu. Oh, event. Event itu dia biasanya kalau misalnya yang di atas 50 kilo dilepasnya jam 12 malam. Biasanya karena ultra running ini pesertanya nggak seperti race pada umumnya. Biasanya yang ikut itu hanya kemarin yang ikut hanya 90 orang. Untuk yang 70 kilo itu hanya 90 orang. Lalu kemudian yang dari luar negeri 60, dari Indonesia hanya 30 gitu. Jadi memang sedikit sekali orang yang menggeluti itu ya. Tapi karena mungkin mereka bilang ekstrim Bu ya. Mereka bilang ekstrim gitu. Mungkin dari medannya saja sudah ekstrim, saya nggak membayangkan saya harus lari di tengah hutan seperti itu, Pak. Iya. Gitu. Jadi uniknya tuh Waktu itu ada apa, Pak? nggak ada apa-apa sih. Jadi Hutan apa sih, Pak? Ini Itu bagian ini, kalau boleh tahu binatang. lokasinya di mana? di Ya? Ijen. Oh, di Ijen. Ijen. Lokasinya di Ijen, kemudian dilepas jam 12 malam, 2 jam pertama bersama-sama. Setelah itu terpisah sendiri-sendiri gitu. Iya. Jadi kita hanya ada lampu saja, lampu sendirian di tengah hutan. Jadi yang saya khawatirkan itu justru hewan-hewan liar gitu Iya, ya. iya. Jadi itu juga kita belajar lagi lebih mengenal jiwa kita pada saat kita sendirian. Ini melatih mental nih, Iya. nggak cuma stamina. Itu. Jadi uniknya di situ. Ternyata olahraga lari ini bukan hanya melatih raga, tapi juga melatih jiwa. Gitu. Ya. Jadi terapi gitu Pak ya sebenarnya ya. Unik. Ternyata lari nggak hanya asal lari ya. Oke, terakhir ya, kita sudah menuju ke closing mungkin ya. Jadi secara garis besar sebenarnya semua orang itu sadar bahwa olahraga itu sangat penting bagi tubuh. Cuma untuk membangun niat untuk tidak hanya niat ya, niat kemudian mewujudkan niat tersebut. Nah itu susah sekali. Mungkin juga banyak teman-teman kita, baik itu Civitas Akademika UNAS maupun teman-teman kita yang lain ya, yang mungkin untuk membiasakan rutin dan butuh olahraga itu susah gitu. Nah, jadi apa sih tipsnya atau mungkin apa ya, inspirasi yang bisa dibagikan pada teman-teman, yuk bangun, ayo bergerak gitu, dari Pak Yus, Pak Afif dan Alus sendiri. Pak Afif? Saya dulu. Kalau ingin sehat harus olahraga, jaga pola makan dan pola istirahat. Itu saja. Oke, dari Alif? Kalau dari Alif, target Oke. target kita pengen kurus, olahraga, pengen sehat, olahraga, pengen tenang, olahraga. Jadi pertama itu yang harus dibangun adalah target kita mau kemana.
kita rumuskan tujuan dulu nih targetnya ya. Dan semuanya memang olahraga ya. Oke, terakhir Pak Yus. Iya, Bu. Saya ada quote ya dari legend fitness ya, Adi Rai gitu ya. Kapan hari saya pernah suatu waktu saya pernah mendengarkan podcast Adi Rai ya. Lalu dia menyampaikan sebuah quote, sehat itu tidak menarik pada saat kita masih memilikinya. Sehat menjadi menarik pada saat kita sudah tidak memilikinya. Ya, ketika kita sakit, baru sehat itu menjadi sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang sangat diidam-idamkan. Karena itu olahraga itu balik lagi bukan hanya tujuan untuk menguruskan tadi, menguruskan atau membuat tubuh menjadi atletis atau berprestasi, tapi di balik itu semua jadikanlah olahraga menjadi bagian dari hidup kita. Karena kita sudah berterima kasih kepada tubuh ini ya, sudah membawa kita sampai saat ini, kenapa kita juga tidak menjaganya? Saya kira itu terus. Baik, ternyata banyak pengalaman baru, banyak wawasan baru ya dari hasil kita sharing hari ini bersama 3 narasumber ya. Jadi yang namanya olahraga itu adalah sebuah kebutuhan. Namun kebutuhan sendiri, tubuh kita sendiri ya, kebutuhan masing-masing adalah tubuh kita sendiri yang tahu sampai sejauh mana. Bahkan tadi yang bonusnya adalah mendapat prestasi. Kemudian tadi saya sempat merekam dari Pak Afif ya. Ternyata sebenarnya olahraga itu juga sarana untuk bersosialisasi ya Pak ya? Iya, teman baru. Nah, teman baru nih, bersosialisasi. Kemudian juga belajar untuk memotivasi diri sendiri. Nah, itu mungkin